wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mucrafi Padilla dari Fakultas Teknik Prodi Teknologi Pangan dengan NPM 253020076. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi yang berjudul Pancasila sebagai dasar filsafat dan pedoman moral masyarakat Indonesia. Mari kita bahas. Nah, jadi Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga berfungsi sebagai kompas moral bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan makna Pancasila sebagai filsafat, bagaimana Pancasila menjadi pedoman moral, serta tantangan pengalamannya di era modern. Nah, dilanjutkan dengan yang pertama, Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila disebut sebagai dasar filsafat negara karena menjadi fundamental yang mendasari penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang berarti seluruh aturan kebijakan sistem pemerintahan seharusnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ada 3 poin pentingnya nih. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum. Nah, Pancasila menjadi acuan dalam pembentukan undang-undang sehingga norma hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, yang kedua, ada pandangan hidup bangsa, memberikan arah dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai warga negara. Nah, yang ketiga, landasan etika politik sosial. Pancasila menekankan nilai kebutuhan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sebagai sistem standar moral bangsa. Nah, di sini juga ada kedudukan Pancasila, yaitu dasar negara memastikan bahwa Indonesia memiliki identitas jati diri sendiri yang berbeda dari negara lain, seperti slogan TV One. Nah, TV One memang beda. Nah, seperti itu. Jadi Pancasila menjaga agar pembangunan bangsa tetap berakar pada nilai kebudayaan, kemanusiaan, dan persatuan. Dilanjutkan dengan yang kedua, Pancasila sebagai pedoman moral masyarakat. Selain berfungsi sebagai dasar negara, Pancasila juga mempunyai peran penting dalam membentuk moralitas individu dan masyarakat. Setiap sila mengandung nilai-nilai yang jika ditetapkan dapat meningkatkan kualitas karakter bangsa nih. Nah, sekarang mari kita bahas nilai moral dari masing-masing sila. Tentunya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan moral spiritual, taat beragama, toleransi, dan tidak memaksakan keyakinan, serta menghormati keberagamannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai empati, keadilan, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, membentuk moral kebangsaan, cinta tanah air, menghargai keberagaman budaya, dan mengedepankan persatuan di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, menekankan moral demokrasi, musyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan menerima keputusan bersama. Yang terakhir, tentunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan sikap adil, gotong royong, dan kesadaran bahwa kesejahteraan harus dirasakan seluruh rakyat. Nah, sekarang kita ambil contoh pengamalannya dalam kehidupan.
bisa disimpulkan bahwa yang pertama, tidak menyebarkan hoax atau ujaran kebencian di media sosial. Yang kedua, menghargai perbedaan suku, agama, atau pendapat. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti. Nah, yang terakhir, menghormati hak orang lain baik dalam lingkungan kampus maupun masyarakat. Nah, selain itu juga nih, ada tantangan pengalaman Pancasila di era modern. Di era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang, pengalaman Pancasila menghadapi berbagai hambatan. Pertama, arus informasi yang tidak terkontrol. Media sosial sering menjadi tempat penyebaran provokasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang merusak nilai persatuan dan kemanusiaan. Yang kedua, individualisme yang meningkat. Banyak orang yang lebih berfokus pada kepentingannya sendiri, sehingga nilai gotong royong mulai luntur. Yang ketiga, masuknya budaya luar tanpa filter nih. Budaya asing dapat diterima tanpa proses penyaringan nilai yang dapat menggeser budaya nasional dan nilai luhur Pancasila. Nah, daripada itu kita harus mencari solusinya, seperti memperkuat pendidikan karakter di sekolah, mengoptimalkan peran keluarga dalam mengamalkan nilai Pancasila, meningkatkan literasi digital agar masyarakat bijak dalam menerima informasi, dan menghidupkan kembali budaya gotong royong dan toleransi di lingkungan masyarakat. Nah, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara yang memberikan arah bagi seluruh kebijakan dari sistem bernegara. Pancasila juga merupakan pedoman moral yang membentuk karakter manusia Indonesia agar berperilaku adil, manusiawi, toleran, dan demokratis. Tentunya juga pengalaman Pancasila di era modern menghadapi tantangan, namun dengan pendidikan, kesadaran kolektif, dan keteladanan, nilai-nilai Pancasila akan tetap relevan sepanjang zaman. Jadi, mari kita jadikan Pancasila bukan hanya simbol, tetapi pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya Rapli. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.